Saya membaca bahwa ini juga akan menjadi amunisi yang menakutkan bagi PDIP. Hmm. Ini bukan hanya soal pilpres di apa juga akan pileg. Kalau kita membaca secara politik, ini Bang Ara ini adalah mungkin jembatan Hmm? Jokowi. Ini kan kita membaca jembatan ya, jembatan disrupsi yang cukup kuat. Saya khawatir ketika Bang Ara, Bang Budiman itu pindah atau keluar dari PDIP, ini akan menggerus juga. Tribunnews on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irdah. Tribuners, Mauwarar Sirait atau yang biasa kita kenal Ara Sirait ini sudah resmi pamit dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari PDIP, yang mana pengunduran diri dari Ara Sirait ini juga sudah dikabulkan oleh partai yang berlambang banteng moncong putih tersebut setelah bertemu begitu ya di DPP PDIP pada Senin 15 Januari kemarin. Lalu bagaimana kemudian ARA ini pamit dan mengatakan akan mengikuti langkah dari Presiden Joko Widodo? Untuk membahasnya Tribuners bersama dengan saya, pengamat politik dari Aljabal Strategik, ada Mas Rifki Caniago dalam sambungan Zoom. Mas Rifki, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar Mas Rifki? Ya, alhamdulillah sehat, Mbak Nila. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Terima kasih sekali lagi Mas Rifki sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Rifki. Ini sosok Ara Sirait sudah cukup lama juga, kurang lebih 9 tahun, 10 tahun berada di PDI Perjuangan. Akhirnya memutuskan untuk kemudian mundur dan sudah tidak lagi menjadi kader PDIP. Bagaimana Mas Rifki melihat ini? Ya, sebenarnya ini kan bukan luka baru ya, Mbak, tapi udah luka lama. Artinya persoalan ARA dengan PDIP kan udah lama sebenarnya. Itu kalau Mbak ingat tentang batalnya baju putih ini kan bukan hanya Pak Mahfud MD, juga Mas Ya. ARA kan. Dia rencananya akan dilantik jadi Menpora tapi nggak jadi. Ini kan banyak persoalan panjang yang terjadi dengan Mas ARA dengan PDIP. Dan kalau kita lihat dalam di level struktur PDIP kan orang tua dan ayahnya Mas Ara kan juga Sabam Sirait kan juga satu senior PDIP juga. Hmm. Dan saya membaca ini juga bukan fenomena seorang Mas Ara doang, Mbak. Artinya ini efek domino dari beberapa figur muda PDIP potensial. Karena yang kita lihat ini kan bukan Mas Ara, tapi juga ada Budiman Sujatmiko, ada Effendi Simbolon, figur-figur muda yang artinya cukup potensial di PDIP, kok malah keluar dari PDIP. Artinya, apakah ini persoalan tempat yang tidak terlalu seksi untuk mereka-mereka ini di PDIP, atau ada alasan lain? Kalau kita lihat komentarnya Mas Budiman Sujatmiko, kan ini dia berkomentar bahwa saya juga butuh jabatan politik dan lainnya. Saya manusia politik. Dan saya rasa ini tidak jauh dengan hal itu, Mbak. Mas Ara dengan kedekatan dia dengan Pak Jokowi, kok kenapa dia nggak pernah mendapatkan jabatan publik, bahkan tidak dapat rekomendasi dari PDIP untuk mengisi jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Atau uh, yang paling menyakitkan itu adalah ketika soal dia udah pakai baju putih dan sinyal itu udah kuat tiba-tiba batal. Ini sebagai anak muda yang potensial ini yang apa namanya cukup menarik kita lihat. Hmm. Terakhir sebagai pengantar, Mbak Nila mungkin ingat soal bagaimana gerakan relawan yang dibangun oleh Mas Ara, dan Hmm. itu ketika dia memposting di Instagram Mas Ganjar lalu waktu itu hilang loh. Ada kegiatan relawan yang ada foto Bang Aranya. Apakah ini upaya? Apakah memang ada kehati-hatian bahwa dengan Ganjar dan juga dengan Mas Ara ini berjarak, dan Mas Ganjar juga berhati-hati karena memang struktur PDIP tidak nyaman dengan Mas Ara, dan tentu secara politik Bang Ara berpikir logis, Mbak, hari ini bahwa banyak kemungkinan yang akan terjadi di 2024, bahwa bukan hanya PDIP yang bisa memenangkan Pilpres, tapi juga banyak apakah itu di Prabowo Gibran dan atau Hmm. mungkin dari Anies Muaimin. Dan kemungkinan yang bisa diambil oleh Bang Ara tentu dia merapat dengan tiga lurus dengan itu. Ini kalau kita membaca bagaimana kemudian Pak Sarah ini memutuskan untuk keluar karena ingin mengikuti langkah dari Presiden Joko Widodo begitu ya. Ini kalau Mas Rifki sendiri membacanya seperti apa? Apakah juga bisa diasumsikan bahwa ini juga ada potensi bahwa nantinya Mas Sarah Sirait ini juga akan mendukung paslon 02 Prabowo Gibran, atau lebih ke arah mana sih Mas sebenarnya dengan alasan membawa langkah Jokowi ini? Ya, kalau Bang Ara itu memutuskan pindah haluan atau keluar dari narasi PDIP menjelang 1 bulan kurang menjelang penyerang Pilpres,
Hmm. tentu kita membaca bahwa agenda yang dipilih oleh Bang Ara juga strategis, Mbak. Karena kalau dia hanya keluar dari PDIP tanpa memilih pilihan politik, sangat rugi sekali menurut saya. Bang Ara harus memutuskan lebih cepat. Dia harus menjadi bagian dari ketika memang Pak Jokowi itu dianggap dan dinilai mendukung Prabowo Gibran, ya Bang Ara harus jadi bagian di sana. Hmm. Karena ketika Bang Ara masuk ke Prabowo Gibran, mau nggak mau, ini kan juga akan menggerus beberapa pendukungnya PDIP. Karena Hmm. memang Bang Ara adalah figur ideologis yang cukup menarik di PDIP ketika dia mendukung Prabowo Gibran, ini juga akan berdampak. Beberapa kelompok atau mungkin kader-kader PDIP juga akan berpindah haluan jika mendukung Prabowo Gibran. Ini yang bahwa amunisi ini yang menjadikan Bang Ara mahal di Prabowo Ya. Gibran ketika dia memutuskan mendukung Prabowo Gibran. Ini juga akan turun thread-nya ketika Bang Ara itu menjadi bagian pasca Pilpres. Tapi kalau hari ini Bang Ara langsung loncat ke Prabowo Gibran, dia dianggap sebagai amunisi yang akan mendisrupsi kekuatan politik PDIP di level nasional. Hmm. Oke, pun itu juga yang kemudian sudah terjadi, Mas Rifki, ketika ada 150 kader juga di Majalengka Ya. ikut pamit juga untuk kemudian memutuskan tidak lagi bersama dengan PDIP. Apakah ini juga berpotensi bisa membawa efek domino yang begitu berkepanjangan di internal PDIP sendiri, Mas? Dan saya membaca kemungkinan besarnya ada, Mbak, karena memang Hmm. bahwa kalau kita membaca secara jujur bahwa ada kekhawatiran bagi kader-kader muda PDIP potensial seperti Bang Ara atau Budiman bahwa meskipun Mbak Nila pun mengakui secara intelektual bahwa abang-abang kita ini cukup bagus ya, kita aktivis, tapi secara karir politik kok lembek sekali karir politiknya. Hmm. Apakah ini soal kemampuan yang nggak oke atau memang rekomendasi yang kurang jos ini? Dan Hmm. saya membaca ini tentu banyak kekhawatiran bagi kader-kader muda PDIP, dan ketika Bang Ara mengkonsolidasikan keluarnya dia dari PDIP, ini juga akan berdampak ke beberapa kader PDIP di berbagai level. Karena memang kepentingan-kepentingan ketika mereka itu mengambil haluan baru, ini kan gerbong PDIP yang keluarnya kan juga mahal juga, Mbak. Karena kan uh, kekuatan politik itu dia akan menjadi mahal ketika dia bisa membaca momentum, Mbak. Dan ketika Bang Ara maupun beberapa kader PDIP ini dia melihat peluang untuk keluar dan ada pihak yang menampung dengan harga mahal, ini juga akan punya jabatan strategis di pasca Pilpres. Makanya Hmm. menurut saya tentu agenda-agenda keluarnya ke PDIP bukan hanya soal jabatan politik level nasional, Mbak. Ketika di level daerah misalnya, bahwa mereka ketika mereka khawatir bahwa mereka nggak dapatkan tiket pilkada dan mereka dijamin misalnya beberapa seniornya kayak Bang Ara atau Budiman dapat tiket pilkada di partai lain, tentu mereka akan logis keluar dari PDIP dengan garansi mereka dapat tiket di pilkada. Oke, jadi tidak hanya berkaitan soal bagaimana yang terjadi saat ini juga, tapi karir politik lebih lanjut juga ya, berkaitan soal hal tersebut juga menjadi salah satu poin untuk kemudian keputusan dari Bang Ara ini. Mas Rifki, ini apa sih yang sebenarnya bisa terjadi? Apakah ini juga bisa menjadi efek kejut yang begitu besar dan pukulan juga bagi PDIP? Karena banyak pihak yang mengatakan bahwa ada potensi juga bahwa nantinya jadi alarm bedol desa begitu di tubuh PDI Perjuangan sendiri dengan keluarnya Bang Ara yang tadi juga sempat disampaikan oleh Mas Rifki, ini juga jadi salah satu amunisi loh sebenarnya begitu. Ya, saya membaca bahwa ini juga akan menjadi amunisi yang menakutkan bagi PDIP. Hmm. Ini bukan hanya soal Pilpres, Ganjar juga akan pileg. Karena mau nggak mau bahwa ini juga akan, karena Bang Ara ini sudah lama di PDIP, tentu Ya. dia punya pendukung yang cukup kuat kan. Artinya Bang Budiman yang keluar dari PDIP pun orang bikin terkejut kan, apalagi Bang Ara yang memang dia itu secara garis besar ideologis orang tua dia adalah bagian dari PDIP, sebab lain. Artinya, ketika memang ini akan menjadi hal yang merugikan bagi PDIP, apakah ini juga akan menggerus suara PDIP? Ini menarik ketika misalnya ada partai lain yang membaca. Kalau saya lihat di media, PAN udah kayak welcome, ada partai lain yang bilang kayak PSI. Artinya, di Pilpres ini ada kepentingan untuk di pemilihan di presiden maupun wakil presiden. Tapi di Pileg, partai-partai lain juga akan macam momentum, kayak PAN, PSI, mungkin beberapa partai-partai yang merasa bahwa Bang Ara figur ideologis, punya basis massa, ketika partai kita menampung dia menjelang pemilu, ini juga akan berdampak ke suara partai. Makanya ini yang akan dikhawatirkan oleh PDIP ketika Bang Ara nanti mengkapitalisasi keluar dari PDIP dan itu bergejolak ke beberapa pendukung dia, ini juga akan dikhawatirkan bahwa ini PDIP akan tergerus suaranya. Dan secara nggak langsung ini juga akan membuat PDIP akan menjadi tidak menjadi
trend center yang cukup menarik, apalagi komentar Mas Budiman yang juga merangkul langsung Bang Ara bergabung di TKN Prabowo Gibran. Oke, akan membawa dampak elektoral juga untuk PDIP sendiri. Lalu ini kan juga bersamaan dengan kontestasi, Mas Rifki. Apakah juga ini akan berdampak juga pada elektabilitas atau elektoral dari pasangan Ganjar Mahfud yang saat ini memang sedang berlaga begitu ya untuk bisa memenangkan Pilpres ini? Ya, saya rasa tentu sangat berdampak, Mbak. Karena memang kita juga harapui bahwa saat ini pasangan Ganjar Mahfud lagi bersemangat untuk bisa mempertahankan posisi 2 atau bersaing dengan Mas Anies ya. Artinya dengan Bang Ara ini keluar tentu secara energi juga akan mempengaruhi. Mungkin secara Bang Ara mungkin seorang tokoh tunggal individual yang keluar dari PDIP, tetapi pamor dan kefiguran dia juga akan berdampak karena memang ini yang juga dikhawatirkan oleh Ganjar Mahfud ketika misalnya bahwa ketika isu-isu negatif soal ruang-ruang politik yang tidak tertutup atau ada ruang politik yang terbuka dan ada kekhawatiran ini takutnya nanti muncul juga kepada kader-kader lain bahwa ternyata di PDIP kadernya kita tertutup, ada kader lain yang lebih terbuka. Ini ketika isu-isu ini berkembang, ini juga akan mengkhawatirkan baik itu di level PDIP maupun di level capres. Dan secara politik tentu beberapa kelompok aktivis atau mungkin kelompok-kelompok yang partisannya Bang Ara, ini juga akan berpotensi juga nggak akan mendukung Ganjar ketika misalnya para partisannya tegak lurus dengan Bang Ara mendukung capres tertentu itu, selain Ganjar Mahfud. Oke, akan punya dampak besar juga untuk pasangan Ganjar Mahfud dalam kontestasi Pilpres ini. Ini kalau kita membaca bagaimana elektabilitas dari PDIP kan saat ini juga sudah mulai tergerus begitu ya dengan konflik yang ada dengan Presiden Joko Widodo seperti itu Mas Rifki. Ini juga kalau tadi kita membaca untuk kemudian Bang Ara mengatakan akan mengikuti langkah Presiden Joko Widodo begitu. Bahkan ada pesan juga dari sang ayah mengatakan jagalah Jokowi begitu ya, jagalah Presiden Joko Widodo. Ada hal tersebut juga yang kemudian saat ini menjadi tanda tanya juga. Ini nantinya, ini kita masih asumsi karena sampai sekarang Bang Ara masih belum tahu akan bergabung bersama dengan paslon mana begitu. Apabila nanti memang benar mendukung Prabowo Gibran begitu ya, apakah ini juga bisa jadi salah satu kewaspadaan juga bagi PDIP karena akan muncul juga kan Mas Rifki anggapan bahwa Presiden Jokowi bisa jadi salah satu simbol perlawanan ke PDIP dengan bergabungnya juga Mas Araf bersama dengan Prabowo Gibran begitu. Ya, ini menarik Mbak. Kalau kita membaca secara politik ini Bang Ara ini adalah mungkin jembatan Jokowi. Ini kita membaca jembatan ya, jembatan disrupsi yang cukup kuat. Karena kalau kita lihat beberapa di video Bang Ara terbaru bahwa dia percaya dengan kepuasan publik yang tinggi terhadap Pak Jokowi. Artinya saya sebagai pengamat juga baca bahwa ketika PDIP dan Ganjar mengkritik Pak Jokowi, secara nggak langsung kan suara Ganjar tergerus. Artinya bahwa ketika memang kepercayaan itu yang memungkinkan yang menyebabkan Bang Ara maupun praktivis PDIP lainnya cukup logis untuk meninggalkan PDIP dan memilih posisi politik untuk tegak lurus dengan Pak Jokowi. Ternyata bahwa keputusan politik yang hari ini bahwa dengan suara Ganjar dulunya naik, bagus, ternyata itu ada efek Jokowinya. Ketika Mas Ganjar berlawanan dengan Pak Jokowi, PDIP berlawanan dengan Pak Jokowi, itu berdampak negatif terhadap PDIP maupun Mas Ganjar. Dan ternyata migrasi yang kalau kita lihat survei-survei terakhir, migrasi antara pemilih Jokowi di PDIP ini kan udah mulai lamban, artinya udah mulai banyak yang pindah ke Prabowo, tapi udah mulai nggak terlalu kencang. Saya khawatir dengan Bang Ara ini keluar, ini makin energi darah baru, Mbak. Energi tambahan ini makin memperkuat kelompok yang suka dengan Pak Jokowi masih di PDIP. Dan ini juga akan makin menghidupkan mesin migrasi pemilih dari PDIP ke Gerindra atau ke partai koalisi lainnya untuk memilih Prabowo Gibran. Karena kalau kita bisa katakan bahwa ketika Pak Jokowi itu mendukung Prabowo Gibran, karena memang ini bukan hanya soal isu keberlanjutan, Mbak, tapi secara ideologis maupun biologis Pak Jokowi di Prabowo Gibran. Artinya saya rasa nggak mungkin loh Bang Ara dukung Imin atau dukung Anies. Pasti dukung Prabowo Gibran. Karena kalau tegak lurus dengan Pak Jokowi tentu mendukung Prabowo Gibran. Karena memang narasinya pertama soal narasi ideologis keberlanjutan dan narasi biologis ada anak Pak Jokowi sebagai cawapresnya Prabowo gitu. Oke, ada kemungkinan besar bahwa nantinya bergabungnya juga pasti secara ideologis akan bersama dengan Prabowo Gibran seperti itu ya, Mas Rifki. Ini kan PDIP partai yang sudah lama sekali bersama dengan Bang Ara. Apakah kemudian ini juga bisa dilihat
internal PDIP ini juga tidak kemudian bisa memberdayakan seluruh kader yang ada, kader-kader muda yang sebenarnya punya potensi besar, tidak begitu diberdayakan untuk bisa diberikan posisi-posisi yang strategis. Apakah juga Mas Rifki melihat hal itu terjadi dan cukup terasa di PDIP, Mas? Ya, ini menarik nih karena memang tesis S2 saya di UI tentang kelembagaan parpol ya, Mas. Memang di Indonesia itu masalah yang di dalam partai politik itu memang distribusi kader. Artinya ketika partai politik di Indonesia ini kan masih dalam kendala bahwa ketika ada figur-figur yang potensial, ketika dikasih panggung ini kan juga jadi ancaman. Karena memang kita juga akui bahwa pendekatan politik di PDIP kan lebih kepada berbasiskan kedekatan, mungkin keturunan dan lainnya. Ini kan nggak halah, tapi karena memang ruginya adalah bagi orang-orang potensial dan dia nggak mungkin mendapatkan posisi politik itu ketika dia itu bagus, karena ada pertimbangan garis ideologis maupun biologis dulu di partai, baru dia sebagai orang yang dianggap punya kompetensi baru dapat ruang. Dan menurut saya di partai ini bukan hanya soal Bang Ara di level menteri atau jabatan strategis pemerintah Jokowi, Mbak. Kan kalau kita cek hari terakhir itu, Bang Ara juga nggak mendapat sebagai ketua DPP loh. Ini kan menunjukkan bahwa di level partai dan maupun di level pejabat publik, Bang Ara tidak mendapatkan posisi strategis. Artinya bahwa tentu ini kalau dalam bahasa politik itu mengucilkan Bang Ara dari jabatan strategis. Artinya tentu dengan posisi-posisi yang lagi dipertimbangkannya, Bang Ara tentu melihat ruang-ruang yang terbuka. Ketika misalnya sebelumnya dia mungkin ketemu dengan Pak Jokowi, lalu memutuskan untuk menyerahkan KTA ke PDIP, apakah ada garansi mungkin untuk Bang Ara karirnya akan moncer ketika tegak lurus dengan Pak Jokowi? Ini mungkin yang saya baca ya, karena memang perhitungan kita juga akui bahwa potensial yang akan jadi pelanjut Bu Mega itu ada Mbak Puan dan lainnya. Dan menurut saya karena secara umur kan Bang Ara juga berhitung, Mas Budiman juga berhitung. Saya mungkin hari ini muda akan tua, tapi kok masih belum jadi ketua partai, sekjen partai. Ini kan banyak jabatan-jabatan strategis yang memang bagi mereka itu untuk membangun gerakan, dia harus mendapat jabatan politik. Kalau tidak, nggak mungkin bergerak. Maka ini yang menurut saya sebuah prinsip yang mungkin dipegang oleh Bang Ara atau mungkin Bang Budiman. Saya harus melihat opportunity loh. Oke, saya ideologis, tapi saya butuh jabatan strategis loh untuk bergerak. Begitu, Mbak. Oke. Besar artinya Mas Rifki bahwa isu biologis kemudian untuk bisa mendapatkan jabatan-jabatan penting termasuk di PDIP ini juga sangat besar yang Anda lihat, Mas. Ya, ini memang iya, Mbak. Karena memang kita harus akui bahwa ini bukan hanya masalah di PDIP, karena ini juga masalah di partai-partai politik Indonesia lah, kayak Demokrat dan lainnya. Tapi hari ini kenapa PDIP menjadi sorotan? Karena memang PDIP adalah partai penguasa. Sama role modelnya ketika misalnya transisi dari SBY ke AHY ini kan juga sempat jadi perbincangan dulunya karena dianggap tidak demokratis. Dan ini kan juga menjadi sebuah transisi yang akan kita tunggu dari PDIP. Apakah langsung ke Mbak Puan? Ini secara politik sah saja, tapi tentu jabatan perpindahan sirkulasi elit di PDIP ini merugikan bagi kader-kader potensial yang ada di sana. Misalnya kayak Bang Ara, Mas Budiman, mungkin Effendi Simbolon. Dan dia mungkin secara kompetensi mungkin bisa jadi ketum, jadi sekjen. Tapi karena memang dia bukan anak biologis atau anak ideologis, tentu dia juga akan berhitung mana karir dia yang juga akan lebih menguntungkan. Dan bagi saya tentu ke depan ini juga akan kita lihat apakah pilihan-pilihan yang dipilih Bang Ara ini akan logis atau tidak. Karena tentu ketika misal dia melihat mendukung Prabowo Gibran dan karirnya moncer, ternyata kita akan lihat berarti pilihan Bang Ara benar bahwa dia bersinar ketika keluar dari PDIP. Yang terpenting ini yang saya lihat bahwa tantangan PDIP ke depan siapa penerus pasca Bu Mega dan bagaimana dia memimpin dan apakah sirkulasi elitnya bagus dan tantangan PDIP ke depan Mbak itu adalah seberapa banyak figur-figur muda ideologis yang masih bertahan. Saya khawatir ketika Bang Ara, Bang Budiman itu pindah atau keluar dari PDIP ini akan menggerus juga tokoh-tokoh. Oke, hari ini masih ada Bang Opung Pandana Baban yang akan menjadi katalisator untuk ideologis PDIP, tapi yang muda-mudanya nggak ada. Ada mungkin, tapi nggak banyak. Dan ini yang juga jadi PR dalam konteks PDIP ke depannya, Mbak. Oke, terakhir dari saya, Mas Rifki, ini kan ada Bang Ara yang paling terbaru. Sebelumnya juga ada yang muda juga, Mas Gibran, bahkan sampai bersama dengan Prabowo Subianto. Ada Mas Bobi juga yang sudah secara
resmi sudah digugurkan begitu ya dari PDIP. Ini kalau melihat situasi yang ada ini kan sebenarnya bukan hal yang bisa disepelekan begitu bagi PDIP, meskipun PDIP bisa dikatakan salah satu partai yang besar. Saya mau minta sekaligus closing statement dari Mas Rifki. Apabila memang hal ini kemudian berkepanjangan, efek domino juga bisa terjadi dan banyak kader muda bahkan dari PDIP yang berpotensi untuk bisa keluar juga layaknya yang terjadi dengan Bang Ara. Hal terburuk apa yang kemudian bisa terjadi di PDIP, Mas? Ini yang cukup poin menariknya, Mbak, bahwa kita membaca juga isi hatinya dari PDIP lah, sebelum saya menganalisa lebih dalamnya. Bahwa mungkin isi hatinya PDIP kenapa mengeluarkan atau memecat orang-orang yang selalu dengan Pak Jokowi, mungkin saja itu membangun solidaritas, bahwa mungkin dianggap ketika figur-figur kayak Bobi, Gibran, dan lainnya, atau Mas Budiman, Bang Ara yang berbeda haluan dengan Bu Mega karena lebih tegak lurus dengan Pak Jokowi, itu berpotensi mengganggu solidaritas partai. Maka daripada mereka itu mengganggu, mending dipecat. Tapi saya khawatirnya di era disrupsi hari ini, tentu ketika misalnya orang-orang potensial diperlakukan seperti ini, dia akan menjadi bumerang bagi kelembagaan partai. Ini juga akan berdampak kepada kader muda yang mungkin akan berpotensi sama dengan Bang Ara atau Bang Budiman. Mungkin mereka masih muda tapi merasa bahwa mungkin saya 2009 pengen jadi ketum partai atau sekjen partai. Ternyata Bang Budiman aja kayak gini, Bang Ara kayak gini, saya nggak mungkin akan dapat kesempatan yang sama. Mungkin mereka juga udah mulai wanti-wanti seperti itu, Mbak. Dan karena yang kemungkinan terburuk yang juga akan dikhawatirkan adalah bahwa ini adalah transisi yang cukup menarik bagi PDIP. Apakah PDIP mampu untuk rebound seperti Golkar pasca reformasi ketika dulu Golkar identik dengan Soeharto, dengan didominasi kekuatan Soeharto, dan ketika pasca reformasi Golkar mampu menjadi partai modern yang memang pilihan berbeda kadernya untuk mendukung capres nggak terlalu dipersoalkan karena memang pemilik sahamnya nggak ada. Jadi semua kader pemilik saham partai Golkar kan. Dan ini yang juga akan jadi tantangan bagi partai-partai yang memang dekat dengan pendekatan biologis. PDIP hari ini menjadi sorotan karena kita juga harus akui bagaimana transisi nanti dari Bu Mega ke ketum selanjutnya. Ini juga akan berdampak bagaimana kedepannya organisasi dibangun oleh pemimpin selanjutnya Pak PDIP, karena Bu Mega selain dia itu anak biologis, dia juga punya pengaruh pengalaman yang kuat dalam pemerintahan dan juga dalam sejarah bangsa hari ini. Makanya itu yang membuat PDIP solid kan. Dan saya khawatir ketika transisi yang nggak bagus nantinya, ini mengkhawatirkan PDIP akan bisa menjadi kayak Demokrat atau mungkin sama dengan Golkar, berada di 3 besar. Ini juga akan kita lihat tantangan ke depan karena persaingan PDIP dengan Gerindra dan Golkar semakin ketat. Dan kita juga hati-hati bahwa ini apakah ini momentum alarm atau lampu kuning atau lampu hijau atau lampu merah untuk PDIP. Oke, bisa jadi salah satu alarm lampu merah bahkan pada PDIP apabila memang situasi ini tidak bisa dikendalikan dan banyak kader yang juga kemudian memutuskan untuk keluar dari PDIP seperti itu. Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya, luar biasa sekali. Semoga di lain kesempatan kemudian kita bisa berbincang kembali. Sekali lagi Mas Rifki, selamat beraktivitas kembali, Mas Rifki. Ya, Mbak, terima kasih, Mbak. Ya. Oke, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, ada Mas Rifki Caniago. Nantikan obrolan saya lagi bersama dengan tokoh-tokoh lain dan juga tema-tema lainnya dalam program Tribun Sun Fokus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya membaca bahwa ini juga akan menjadi amunisi yang menakutkan bagi PDIP. Ini bukan hanya soal Pilpres, Ganjar juga akan Pileg. Kalau kita membaca secara politik, ini Bang Ara ini adalah mungkin jembatan Jokowi. Ini kita membaca jembatan ya, jembatan disrupsi yang cukup kuat. Saya khawatir ketika Bang Ara, Bang Budiman itu pindah atau keluar dari PDIP, ini akan menggerus juga. Tribun Sun Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Mauwarar Sirait atau yang biasa kita kenal Ara Sirait ini sudah resmi pamit dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari PDIP, yang mana pengunduran diri dari Ara Sirait ini juga sudah dikabulkan oleh partai yang berlambang banteng moncong putih tersebut setelah bertemu begitu ya di DPP PDIP pada Senin 15 Januari kemarin. Lalu bagaimana kemudian Ara ini pamit dan mengatakan akan mengikuti langkah dari Presiden Joko Widodo? Untuk membahasnya Tribuners bersama dengan saya
pengamat politik dari Aljabal Strategik, ada Mas Rifki Caniago dalam sambungan Zoom. Mas Rifki, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Mas Rifki? Ya, alhamdulillah sehat, Mbak Nila. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Terima kasih sekali lagi Mas Rifki sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Saya mau minta pengantar lebih dahulu dari Mas Rifki. Ini sosok Ara Sirait sudah cukup lama juga, kurang lebih 9 tahun, 10 tahun berada di PDI Perjuangan. Akhirnya memutuskan untuk kemudian mundur dan sudah tidak lagi menjadi kader PDIP. Bagaimana Mas Rifki melihat ini? Ya, sebenarnya ini kan bukan luka baru ya, Mbak, tapi udah luka lama. Artinya persoalan ARA dengan PDIP kan udah lama sebenarnya. Itu kalau Mbak ingat tentang batalnya baju putih ini kan bukan hanya Pak Mahfud MD, juga Mas ARA kan. Dia rencananya akan dilantik jadi Menpora tapi nggak jadi. Ini kan banyak persoalan panjang yang terjadi dengan Mas ARA dengan PDIP. Dan kalau kita lihat dalam di level struktur PDIP kan orang tua dan ayahnya Mas Ara kan juga Sabam Sirait kan juga satu senior PDIP juga. Dan saya membaca ini juga bukan fenomena seorang Mas Ara doang, Mbak. Artinya ini efek domino dari beberapa figur muda PDIP potensial. Karena yang kita lihat ini kan bukan Mas Ara, tapi juga ada Budiman Sujatmiko, ada Effendi Simbolon, figur-figur muda yang artinya cukup potensial di PDIP, kok malah keluar dari PDIP. Artinya, apakah ini persoalan tempat yang tidak terlalu seksi untuk mereka-mereka ini di PDIP, atau ada alasan lain? Kalau kita lihat komentarnya Mas Budiman Sujatmiko, kan ini dia berkomentar bahwa saya juga butuh jabatan politik dan lainnya, saya manusia politik. Dan saya rasa ini tidak jauh dengan hal itu, Mbak. Mas Ara dengan kedekatan yang dia dengan Pak Jokowi, kok kenapa dia nggak pernah mendapatkan jabatan publik, bahkan tidak dapat rekomendasi dari PDIP untuk mengisi jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Atau yang paling menyakitkan itu adalah ketika soal dia udah pakai baju putih dan sinyal itu udah kuat tiba-tiba batal. Ini sebagai anak muda yang potensial, ini yang cukup menarik kita lihat. Terakhir sebagai pengantar, Mbak Nila mungkin ingat soal bagaimana gerakan relawan yang dibangun oleh Mas Ara, dan itu ketika dia memposting di Instagram Mas Ganjar, lalu beberapa waktu hilang loh. Ada kegiatan relawan yang ada foto Bang Aranya. Apakah ini upaya, apakah memang ada kehati-hatian bahwa dengan Ganjar dan juga dengan Mas Ara ini berjarak, dan Mas Ganjar juga berhati-hati karena memang struktur PDIP tidak nyaman dengan Mas Ara, dan tentu secara politik Bang Ara berpikir logis, Mbak, hari ini bahwa banyak kemungkinan yang akan terjadi di 2024, bahwa bukan hanya PDIP yang bisa memenangkan Pilpres, tapi juga banyak apakah itu di Prabowo Gibran dan atau mungkin dari Anies Muhaimin. Dan kemungkinan yang bisa diambil oleh Bang Ara tentu dia merapat dengan tegak lurus dengan Pak Jokowi, mungkin seperti itu. Ini kalau kita membaca bagaimana kemudian Pak Ara ini memutuskan untuk keluar karena ingin mengikuti langkah dari Presiden Joko Widodo begitu ya. Ini kalau Mas Rifki sendiri membacanya seperti apa? Apakah juga bisa diasumsikan bahwa ini juga ada potensi bahwa nantinya Mas Ara Sirait ini juga akan mendukung paslon 02 Prabowo Gibran, atau lebih ke arah mana sih Mas sebenarnya dengan alasan membawa langkah Jokowi ini? Ya, kalau Bang Ara itu memutuskan pindah haluan atau keluar dari narasi PDIP menjelang 1 bulan kurang menjelang penyerang Pilpres, tentu kita membaca bahwa agenda yang dipilih oleh Bang Ara juga strategis, Mbak. Karena kalau dia hanya keluar dari PDIP tanpa memilih pilihan politik, sangat rugi sekali menurut saya. Bang Ara harus memutuskan lebih cepat. Dia harus menjadi bagian dari ketika memang Pak Jokowi itu dianggap dan dinilai mendukung Prabowo Gibran, ya Bang Ara harus jadi bagian di sana. Karena ketika Bang Ara masuk ke Prabowo Gibran, mau nggak mau, ini kan juga akan menggerus beberapa pendukungnya PDIP. Karena memang Bang Ara adalah figur ideologis yang cukup menarik di PDIP. Ketika dia mendukung Prabowo Gibran, ini juga akan berdampak. Beberapa kelompok atau mungkin kader-kader PDIP juga akan berpindah haluan jika mendukung Prabowo Gibran. Ini yang bahwa amunisi ini yang menjadikan Bang Ara mahal di Prabowo Gibran ketika dia memutuskan mendukung Prabowo Gibran. Ini juga akan turun thread-nya ketika Bang Ara itu menjadi bagian pasca Pilpres. Tapi kalau hari ini Bang Ara langsung loncat ke Prabowo Gibran, dia dianggap sebagai amunisi yang akan mendisrupsi kekuatan politik PDIP di level nasional.
Oke, pun itu juga yang kemudian sudah terjadi, Mas Rifki, ketika ada 150 kader juga di Majalengka Ya. ikut pamit juga untuk kemudian, memutuskan tidak lagi bersama dengan PDIP. Apakah ini juga berpotensi bisa membawa efek domino yang begitu berkepanjangan di internal PDIP sendiri, Mas? Dan saya membaca kemungkinan besarnya ada, Mbak, karena memang Hmm. bahwa kalau kita membaca secara jujur bahwa ada kekhawatiran bagi kader-kader muda PDIP potensial seperti Bang Ara atau Budiman bahwa meskipun Mbak Nila pun mengakui secara intelektual bahwa abang-abang kita ini cukup bagus ya, kita aktivis, tapi secara karir politik kok lembek sekali karir politiknya. Hmm. Apakah ini soal kemampuan yang nggak oke atau memang rekomendasi yang kurang jos ini? Dan Mhm. saya membaca ini tentu banyak kekhawatiran bagi kader-kader muda PDIP, dan ketika Bang Ara mengkonsolidasikan keluarnya dia dari PDIP, ini juga akan berdampak ke beberapa kader PDIP di berbagai level, karena memang kepentingan-kepentingan ketika mereka itu mengambil haluan baru, ini kan gerbong PDIP yang keluarnya kan juga mahal juga, Mbak, karena kan uh, kekuatan politik itu dia akan menjadi mahal ketika dia bisa membaca momentum, Mbak. Dan ketika Bang Ara maupun beberapa kader PDIP ini dia melihat peluang untuk keluar dan ada pihak yang menampung dengan harga mahal, ini juga akan punya jabatan strategis di pasca Pilpres. Makanya Hmm. menurut saya tentu agenda-agenda keluarnya ke PDIP bukan hanya soal jabatan politik level nasional, Mbak. Ketika di level daerah misalnya, bahwa mereka ketika mereka khawatir bahwa mereka nggak dapatkan tiket pilkada dan mereka dijamin misalnya beberapa seniornya kayak Bang Ara atau Budiman dapat tiket pilkada di partai lain, tentu mereka akan logis keluar dari PDIP dengan garansi mereka dapat tiket di pilkada. Oke, jadi tidak hanya berkaitan soal bagaimana yang terjadi saat ini juga, tapi karir politik lebih lanjut juga ya, berkaitan soal hal tersebut juga menjadi salah satu poin untuk kemudian keputusan dari Bang Ara ini. Mas Rifki, ini apa sih yang sebenarnya bisa terjadi? Apakah ini juga bisa menjadi efek kejut yang begitu besar dan pukulan juga bagi PDIP? Karena banyak pihak yang mengatakan bahwa ada potensi juga bahwa nantinya jadi alarm bedol desa begitu di tubuh PDI Perjuangan sendiri dengan keluarnya Bang Ara yang tadi juga sempat disampaikan oleh Mas Rifki, ini juga jadi salah satu amunisi loh sebenarnya begitu. Ya, saya membaca bahwa ini juga akan menjadi amunisi yang menakutkan bagi PDIP. Hmm. Ini bukan hanya soal Pilpres, Ganjar di apa, juga akan Pileg. Karena mau nggak mau bahwa ini juga akan, karena Bang Ara ini kan udah lama di PDIP, tentu Ya. dia punya pendukung yang cukup kuat kan. Artinya Bang Budiman yang keluar dari PDIP pun orang bikin terkejut kan, apalagi Bang Hmm. Ara yang memang dia itu secara garis besar ideologis orang tua dia adalah bagian dari PDIP, sama lain. Artinya, ketika memang ini akan menjadi hal yang merugikan bagi PDIP, apakah ini juga akan menggerus suara PDIP? Ini menarik ketika misalnya ada partai lain yang membaca. Kalau saya lihat di media, PAN udah kayak welcome, ada partai lain yang bilang ke PSI. Artinya, di Pilpres ini ada kepentingan untuk di pemilihan di presiden maupun wakil presiden. Tapi di Pileg, partai-partai lain juga akan macam momentum. Kayak PAN, PSI, mungkin beberapa partai-partai yang merasa bahwa Bang Ara figur ideologis, punya basis massa. Ketika partai kita menampung dia menjelang pemilu, ini juga akan berdampak ke suara partai. Makanya ini yang akan dikhawatirkan oleh PDIP ketika Bang Ara nanti mengkapitalisasi keluar dari PDIP dan itu bergejolak ke beberapa pendukung dia, ini juga akan dikhawatirkan bahwa ini PDIP akan tergerus suaranya, dan secara nggak langsung ini juga akan membuat PDIP akan menjadi apa namanya tidak menjadi trend center yang cukup menarik, apalagi komentar Mas Budiman yang juga merangkul langsung Bang Ara bergabung di TKN Prabowo Gibran. Oke, akan membawa dampak elektoral juga untuk PDIP sendiri. Lalu ini kan juga bersamaan dengan kontestasi, Mas Rifki. Apakah juga ini akan berdampak juga pada elektabilitas atau elektoral dari pasangan Ganjar Mahfud yang saat ini memang sedang berlaga begitu ya untuk bisa memenangkan Pilpres ini? Ya, saya rasa tentu sangat berdampak, Mbak. Karena memang kita juga harapui bahwa saat ini pasangan Ganjar Mahfud lagi bersemangat untuk bisa mempertahankan posisi dua atau bersaing dengan Mas Anies ya. Artinya dengan Bang Ara ini keluar, tentu secara energi juga akan mempengaruhi. Mungkin secara Bang Ara mungkin seorang tokoh tunggal individual yang keluar dari PDIP, tetapi pamor dan kefiguran dia juga akan berdampak karena memang ini yang juga dikhawatirkan oleh Ganjar Mahfud ketika apa namanya
misalnya bahwa ketika isu-isu negatif soal ruang-ruang politik yang tidak tertutup atau ada ruang politik yang terbuka, dan ada kekhawatiran ini takutnya nanti muncul juga kepada kader-kader lain bahwa ternyata di PDIP kadernya kita tertutup, ada kader lain yang lebih terbuka. Ini ketika isu-isu ini berkembang, ini juga akan mengkhawatirkan baik itu di level PDIP maupun di level capres. Dan secara politik tentu beberapa kelompok aktivis atau mungkin kelompok-kelompok yang partisannya Bang Ara, ini juga akan berpotensi juga nggak akan mendukung Ganjar ketika misalnya para partisannya tegak lurus dengan Bang Ara mendukung capres tertentu itu, selain Ganjar Mahfud. Oke, akan punya dampak besar juga untuk pasangan Ganjar Mahfud dalam kontestasi Pilpres ini. Ini kalau kita membaca bagaimana elektabilitas dari PDIP, kan saat ini juga sudah mulai tergerus begitu ya dengan konflik yang ada dengan Presiden Joko Widodo seperti itu, Mas Rifki. Ini juga kalau tadi kita membaca untuk kemudian Bang Ara mengatakan akan mengikuti langkah Presiden Joko Widodo begitu. Bahkan ada pesan juga dari sang ayah mengatakan jagalah Jokowi begitu ya, jagalah Presiden Joko Widodo. Ada hal tersebut juga yang kemudian saat ini menjadi tanda tanya juga. Ini nantinya, ini kita masih asumsi karena sampai sekarang Bang Ara masih belum tahu akan bergabung bersama dengan paslon mana begitu. Apabila nanti memang benar mendukung Prabowo Gibran begitu ya, apakah ini juga bisa jadi salah satu kewaspadaan juga bagi PDIP karena akan muncul juga kan Mas Rifki anggapan bahwa Presiden Jokowi bisa jadi salah satu simbol perlawanan ke PDIP dengan bergabungnya juga Mas Araf bersama dengan Prabowo Gibran begitu. Ya, ini menarik Mbak. Kalau kita membaca secara politik, ini Bang Ara ini adalah mungkin jembatan Jokowi. Ini kita membaca jembatan ya, jembatan disrupsi yang cukup kuat. Karena kalau kita lihat beberapa di video Bang Ara terbaru bahwa dia percaya dengan kepuasan publik yang tinggi terhadap Pak Jokowi. Artinya saya sebagai pengamat juga baca bahwa ketika PDIP dan Ganjar mengkritik Pak Jokowi, secara nggak langsung kan suara Ganjar tergerus. Artinya bahwa ketika memang kepercayaan itu yang memungkinkan yang menyebabkan Bang Ara maupun para aktivis PDIP lainnya cukup logis untuk meninggalkan PDIP dan memilih posisi politik untuk tegak lurus dengan Pak Jokowi. Ternyata bahwa keputusan politik yang hari ini bahwa dengan suara Ganjar dulunya naik bagus, ternyata itu ada efek Jokowinya. Ketika Mas Ganjar berlawanan dengan Pak Jokowi, PDIP berlawanan dengan Pak Jokowi, itu berdampak negatif terhadap PDIP maupun Mas Ganjar. Dan ternyata migrasi yang kalau kita lihat survei-survei terakhir, migrasi antara pemilih Jokowi di PDIP ini kan udah mulai lamban, Mbak. Artinya udah mulai banyak yang pindah ke Prabowo, tapi udah mulai nggak terlalu kencang. Saya khawatir dengan Bang Ara ini keluar, ini makin energi darah baru, Mbak. Energi tambahan ini makin memperkuat kelompok yang suka dengan Pak Jokowi masih di PDIP. Dan ini juga akan makin menghidupkan mesin migrasi pemilih dari PDIP ke Gerindra atau ke partai koalisi lainnya untuk memilih Prabowo Gibran. Karena kalau kita bisa katakan bahwa ketika Pak Jokowi itu mendukung Prabowo Gibran, karena memang ini bukan hanya soal isu keberlanjutan, Mbak, tapi secara ideologis maupun biologis Pak Jokowi di Prabowo Gibran. Artinya saya rasa nggak mungkin loh Bang Ara dukung Imin atau dukung Anies. Pasti dukung Prabowo Gibran. Karena kalau tegak lurus dengan Pak Jokowi tentu mendukung Prabowo Gibran. Karena memang narasinya pertama soal narasi ideologis keberlanjutan dan narasi biologis ada anak Pak Jokowi sebagai cawapresnya Prabowo gitu. Oke, ada kemungkinan besar bahwa nantinya bergabungnya juga pasti secara ideologis akan bersama dengan Prabowo Gibran seperti itu ya, Mas Rifki. Ini kan PDIP partai yang sudah lama sekali bersama dengan Bang Ara. Apakah kemudian ini juga bisa dilihat internal PDIP ini juga tidak kemudian bisa memberdayakan seluruh kader yang ada, kader-kader muda yang sebenarnya punya potensi besar, tidak begitu diberdayakan untuk bisa diberikan posisi-posisi yang strategis. Apakah juga Mas Rifki melihat hal itu terjadi dan cukup terasa di PDIP, Mas? Ya, ini menarik nih karena memang tesis S2 saya di UI tentang kelembagaan parpol ya, Mas. Memang di Indonesia itu masalah yang di dalam partai politik itu memang distribusi kader. Artinya ketika partai politik di Indonesia ini kan masih dalam kendala bahwa ketika ada figur-figur yang potensial, ketika dikasih panggung ini kan juga jadi ancaman. Karena memang kita juga akui bahwa pendekatan politik di PDIP kan lebih kepada berbasiskan kedekatan, mungkin keturunan dan lainnya. Ini kan nggak halah, tapi karena memang ruginya adalah bagi orang-orang potensial dan dia nggak mungkin mendapatkan posisi politik itu ketika dia itu bagus. Karena ada pertimbangan garis ideologis maupun biologis dulu,
di partai, baru dia sebagai orang yang dianggap punya kompetensi baru dapat ruang. Dan menurut saya di partai ini bukan hanya soal Bang Ara di level menteri atau jabatan strategis pemerintah Jokowi, Mbak. Kan kalau kita cek hari terakhir itu, Bang Ara juga nggak mendapat sebagai ketua DPP loh. Ini kan menunjukkan bahwa di level partai dan maupun di level pejabat publik, Bang Ara tidak mendapatkan fungsi strategis. Artinya bahwa tentu ini kalau dalam bahasa politik itu mengucilkan Bang Ara dari jabatan strategis. Artinya tentu dengan posisi-posisi yang lagi dipertimbangkannya, Bang Ara tentu melihat ruang-ruang yang terbuka. Ketika misalnya sebelumnya dia mungkin ketemu dengan Pak Jokowi, lalu memutuskan untuk menyerahkan KTA ke PDIP, apakah ada garansi mungkin untuk Bang Ara karirnya akan moncer ketika tegak lurus dengan Pak Jokowi? Ini mungkin yang saya baca ya, karena memang perhitungan-perhitungan kita juga harapui bahwa potensial yang akan jadi pelanjut Bu Mega itu ada Mbak Puan dan lainnya. Dan menurut saya karena secara umur kan Bang Ara juga berhitung, Mas Budiman juga berhitung. Saya mungkin hari ini muda akan tua, tapi kok masih belum jadi ketua partai, sekjen partai. Ini kan banyak jabatan-jabatan strategis yang memang bagi mereka itu untuk membangun gerakan, dia harus mendapat jabatan politik. Kalau tidak, nggak mungkin bergerak. Maka ini yang menurut saya sebuah prinsip yang mungkin dipegang oleh Bang Ara atau mungkin Bang Budiman. Saya harus melihat opportunity loh. Oke, saya ideologis, tapi saya butuh jabatan strategis loh untuk bergerak. Begitu, Mbak. Oke. Besar artinya Mas Rifki bahwa isu biologis kemudian untuk bisa mendapatkan jabatan-jabatan penting termasuk di PDIP ini juga sangat besar yang Anda lihat, Mas. Ya, ini memang iya, Mbak. Karena memang kita harus akui bahwa ini bukan hanya masalah di PDIP, karena ini juga masalah di partai-partai politik Indonesia lah, kayak Demokrat dan lainnya. Bahwa tapi hari ini kenapa PDIP menjadi sorotan? Karena memang PDIP adalah partai penguasa. Sama role modelnya ketika misalnya transisi dari SBY ke AHY ini kan juga sempat jadi perbincangan dulunya, karena dianggap tidak demokratis. Dan ini kan juga menjadi sebuah transisi yang akan kita tunggu dari PDIP. Apakah langsung ke Mbak Puan? Ini secara sah saja, tapi tentu jabatan perpindahan sirkulasi elit di PDIP ini merugikan bagi kader-kader potensial yang ada di sana. Misalnya kayak Bang Ara, Mas Budiman, mungkin Effendi Simbolon. Dan dia mungkin secara kompetensi mungkin bisa jadi ketum, jadi sekjen. Tapi karena memang dia bukan anak biologis atau anak ideologis, tentu dia juga akan berhitung mana karir dia yang juga akan lebih menguntungkan. Dan bagi saya tentu ke depan ini juga akan kita lihat apakah pilihan-pilihan yang dipilih Bang Ara ini akan logis atau tidak. Karena tentu ketika misal dia melihat mendukung Prabowo Gibran dan karirnya moncer, ternyata kita akan lihat berarti pilihan Bang Ara benar bahwa dia bersinar ketika keluar dari PDIP. Yang terpenting ini yang saya lihat bahwa tantangan PDIP ke depan siapa penerus pasca Bu Mega dan bagaimana dia memimpin dan apakah sirkulasi elitnya bagus dan tantangan PDIP ke depan itu adalah seberapa banyak figur-figur muda ideologis yang masih bertahan. Saya khawatir ketika Bang Ara, Bang Budiman itu pindah atau keluar dari PDIP ini akan menggerus juga tokoh-tokoh. Oke, hari ini masih ada Bang Opung Pandana Baban yang akan menjadi katalisator untuk ideologis PDIP, tapi yang muda-mudanya nggak ada. Ada mungkin, tapi nggak banyak. Dan ini yang juga jadi PR dalam konteks PDIP ke depannya, Mbak. Oke, terakhir dari saya Mas Rifki, ini kan ada Bang Ara yang paling terbaru. Sebelumnya juga ada yang muda juga, Mas Gibran, bahkan sampai bersama dengan Prabowo Subianto. Ada Mas Bobi juga yang sudah secara resmi sudah digugurkan begitu ya dari PDIP. Ini kalau melihat situasi yang ada, ini kan sebenarnya bukan hal yang bisa disepelekan begitu bagi PDIP, meskipun PDIP bisa dikatakan salah satu partai yang besar. Saya mau minta sekaligus closing statement dari Mas Rifki. Apabila memang hal ini kemudian berkepanjangan, efek domino juga bisa terjadi dan banyak kader muda bahkan dari PDIP yang berpotensi untuk bisa keluar juga layaknya yang terjadi dengan Bang Ara. Hal terburuk apa yang kemudian bisa terjadi di PDIP, Mas? Ini yang cukup poin menariknya, Mbak, bahwa kita membaca juga isi hatinya dari PDIP lah, sebelum saya menganalisa lebih dalamnya. Bahwa mungkin isi hatinya PDIP kenapa mengeluarkan atau memecat orang-orang yang selalu dengan Pak Jokowi, mungkin saja itu membangun solidaritas, bahwa mungkin dianggap ketika figur-figur kayak Bobi, Gibran, dan lainnya, atau Mas Budiman, Bang Ara yang berbeda haluan dengan Bu Mega karena lebih tegak lurus dengan Pak Jokowi, itu berpotensi mengganggu solidaritas partai. Maka daripada mereka itu mengganggu, mending dipecat. Tapi saya khawatirnya di era disrupsi hari ini tentu ketika misalnya orang-orang potensial diperlakukan seperti ini, dia akan menjadi bumerang bagi kelembagaan partai. Ini juga akan berdampak kepada
muda yang mungkin akan berpotensi sama dengan Bang Ara atau Bang Budiman. Mungkin mereka masih muda tapi merasa bahwa mungkin saya 2009 pengen jadi ketum partai atau sekjen partai. Ternyata Bang Budiman aja kayak gini, Bang Ara kayak gini, saya nggak mungkin akan dapat kesempatan yang sama. Mungkin mereka juga udah mulai wanti-wanti seperti itu, Mbak. Dan karena yang kemungkinan terburuk yang juga akan dikhawatirkan adalah bahwa ini adalah transisi yang cukup menarik bagi PDIP. Apakah PDIP mampu untuk rebound seperti Golkar pasca reformasi ketika dulu Golkar identik dengan Soeharto, dengan didominasi kekuatan Soeharto, dan ketika pasca reformasi Golkar mampu menjadi partai modern yang memang pilihan berbeda kadernya untuk mendukung capres nggak terlalu dipersoalkan karena memang pemilik sahamnya nggak ada. Jadi semua kader pemilik saham partai Golkar kan. Dan ini yang juga akan jadi tantangan bagi partai-partai yang memang dekat dengan pendekatan biologis. PDIP hari ini menjadi sorotan karena kita juga harui bagaimana transisi nanti dari Bu Mega ke ketum selanjutnya. Ini juga akan berdampak bagaimana kedepannya organisasi dibangun oleh pemimpin selanjutnya PDIP. Karena Bu Mega selain dia itu anak biologis, dia juga punya pengaruh pengalaman yang kuat dalam pemerintahan dan juga dalam sejarah bangsa hari ini. Makanya itu yang membuat PDIP solid kan. Dan saya khawatir ketika transisi yang nggak bagus nantinya, ini mengkhawatirkan PDIP akan bisa menjadi kayak Demokrat atau mungkin sama dengan Golkar berada di 3 besar. Ini juga akan kita lihat tantangan ke depan karena persaingan PDIP dengan Gerindra dan Golkar semakin ketat. Dan kita juga hati-hati bahwa ini apakah ini momentum alarm atau lampu kuning atau lampu hijau atau lampu merah untuk PDIP. Oke, bisa jadi salah satu alarm lampu merah bahkan pada PDIP apabila memang situasi ini tidak bisa dikendalikan dan banyak kader yang juga kemudian memutuskan untuk keluar dari PDIP seperti itu. Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya, luar biasa sekali. Semoga di lain kesempatan kemudian kita bisa berbincang kembali. Sekali lagi Mas Rifki, selamat beraktivitas kembali, Mas Rifki. Ya, Mbak, terima kasih, Mbak. Ya. Oke, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategik, ada Mas Rifki Caniago. Nantikan obrolan saya lagi bersama dengan tokoh-tokoh lain dan juga tema-tema lainnya dalam program Tribun Sun Fokus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya membaca bahwa ini juga akan menjadi amunisi yang menakutkan bagi PDIP. Ini bukan hanya soal Pilpres, Ganjar juga akan Pileg. Kalau kita membaca secara politik, ini Bang Ara ini adalah mungkin jembatan Jokowi. Ini kita membaca jembatan ya, jembatan disrupsi yang cukup kuat. Saya khawatir ketika Bang Ara, Bang Budiman itu pindah atau keluar dari PDIP, ini akan menggerus juga. Tribun Sun Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Mauwarar Sirait atau yang biasa kita kenal Ara Sirait ini sudah resmi pamit dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari PDIP, yang mana pengunduran diri dari Ara Sirait ini juga sudah dikabulkan oleh partai yang berlambang banteng moncong putih tersebut setelah bertemu begitu ya di DPP PDIP pada Senin 15 Januari kemarin. Lalu bagaimana kemudian Ara ini pamit dan mengatakan akan mengikuti langkah dari Presiden Joko Widodo? Untuk membahasnya Tribuners bersama dengan saya, pengamat politik dari Aljabar Strategik, ada Mas Rifki Caniago dalam sambungan Zoom. Mas Rifki, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar Mas Rifki? Ya, alhamdulillah sehat, Mbak Nila. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Terima kasih sekali lagi Mas Rifki sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Saya mau minta pengantar lebih dahulu dari Mas Rifki. Ini sosok Ara Sirait sudah cukup lama juga, kurang lebih 9 tahun, 10 tahun berada di PDI Perjuangan. Akhirnya memutuskan untuk kemudian mundur dan sudah tidak lagi menjadi kader PDIP. Bagaimana Mas Rifki melihat ini? Ya, sebenarnya ini kan bukan luka baru ya, Mbak, tapi udah luka lama. Artinya persoalan Ara dengan PDIP kan udah lama sebenarnya. Itu kalau Mbak ingat tentang batalnya baju putih ini kan bukan hanya Pak Mahfud MD, juga Mas Ara kan. Dia rencananya akan dilantik jadi Menpora tapi nggak jadi. Ini kan banyak persoalan panjang yang terjadi dengan Mas Ara dengan PDIP. Dan kalau kita lihat dalam di level struktur PDIP kan orang tua dan ayahnya Mas Ara kan juga Sabam Sirait kan juga satu senior PDIP juga. Dan saya membaca ini juga bukan fenomena
seorang Mas Ara doang, Mbak. Artinya ini efek domino dari beberapa figur muda PDIP potensial. Karena yang kita lihat ini kan bukan Mas Ara, tapi juga ada Budiman Sujatmiko, ada Effendi Simbolon, figur-figur muda yang artinya cukup potensial di PDIP, kok malah keluar dari PDIP. Artinya, apakah ini persoalan tempat yang tidak terlalu seksi untuk mereka-mereka ini di PDIP, atau ada alasan lain? Kalau kita lihat komentarnya Mas Budiman Sujatmiko, kan ini dia berkomentar bahwa saya juga butuh jabatan politik dan lainnya. Saya manusia politik. Dan saya rasa ini tidak jauh dengan hal itu, Mbak. Mas Ara dengan kedekatan dia dengan Pak Jokowi, kok kenapa dia nggak pernah mendapatkan jabatan publik, bahkan tidak dapat rekomendasi dari PDIP untuk mengisi jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Atau yang paling menyakitkan itu adalah ketika soal dia udah pakai baju putih dan sinyal itu udah kuat tiba-tiba batal. Ini sebagai anak muda yang potensial, ini yang cukup menarik kita lihat. Terakhir sebagai pengantar, Mbak Nila mungkin ingat soal bagaimana gerakan relawan yang dibangun oleh Mas Ara, dan itu ketika dia memposting di Instagram Mas Ganjar, lalu waktu itu hilang loh. Ada kegiatan relawan yang ada foto Bang Aranya. Apakah ini upaya, apakah memang ada kehati-hatian bahwa dengan Ganjar dan juga dengan Mas Ara ini berjarak, dan Mas Ganjar juga berhati-hati karena memang struktur PDIP tidak nyaman dengan Mas Ara, dan tentu secara politik Bang Ara berpikir logis, Mbak, hari ini bahwa banyak kemungkinan yang akan terjadi di 2024, bahwa bukan hanya PDIP yang bisa memenangkan Pilpres, tapi juga banyak apakah itu di Prabowo Gibran, dan atau mungkin dari Anies Muhaimin. Dan kemungkinan yang bisa diambil oleh Bang Ara tentu dia merapat dengan tegak lurus dengan Pak Jokowi. Mungkin seperti itu. Ini kalau kita membaca bagaimana kemudian Pak Sara ini memutuskan untuk keluar karena ingin mengikuti langkah dari Presiden Joko Widodo begitu ya. Ini kalau Mas Rifki sendiri membacanya seperti apa? Apakah juga bisa diasumsikan bahwa ini juga ada potensi bahwa nantinya Mas Haris Sirait ini juga akan mendukung paslon 02 Prabowo Gibran, atau lebih ke arah mana sih Mas sebenarnya dengan alasan membawa langkah Jokowi ini? Ya, kalau Bang Ara itu memutuskan pindah haluan atau keluar dari narasi PDIP menjelang 1 bulan kurang menjelang penyerang Pilpres, tentu kita membaca bahwa agenda yang dipilih oleh Bang Ara juga strategis, Mbak. Karena kalau dia hanya keluar dari PDIP tanpa memilih pilihan politik, sangat rugi sekali menurut saya. Bang Ara harus memutuskan lebih cepat. Dia harus menjadi bagian dari ketika memang Pak Jokowi itu dianggap dan dinilai mendukung Prabowo Gibran, ya Bang Ara harus jadi bagian di sana. Karena ketika Bang Ara masuk ke Prabowo Gibran, mau nggak mau, ini kan juga akan menggerus beberapa pendukungnya PDIP. Karena memang Bang Ara adalah figur ideologis yang cukup menarik di PDIP. Ketika dia mendukung Prabowo Gibran, ini juga akan berdampak. Beberapa kelompok atau mungkin kader-kader PDIP juga akan berpindah haluan jika mendukung Prabowo Gibran. Ini yang bahwa amunisi ini yang menjadikan Bang Ara mahal di Prabowo Gibran ketika dia memutuskan mendukung Prabowo Gibran. Ini juga akan turun thread-nya ketika Bang Ara itu menjadi bagian pasca Pilpres. Tapi kalau hari ini Bang Ara langsung loncat ke Prabowo Gibran, dia dianggap sebagai amunisi yang akan mendisrupsi kekuatan politik PDIP di level nasional. Oke, pun itu juga yang kemudian sudah terjadi, Mas Rifki, ketika ada 150 kader juga di Majalengka ikut pamit juga untuk kemudian memutuskan tidak lagi bersama dengan PDIP. Apakah ini juga berpotensi bisa membawa efek domino yang begitu berkepanjangan di internal PDIP sendiri, Mas? Dan saya membaca kemungkinan besarnya ada, Mbak, karena memang bahwa kalau kita membaca secara jujur bahwa ada kekhawatiran bagi kader-kader muda PDIP potensial seperti Bang Ara atau Budiman, bahwa meskipun Mbak Nila pun mengakui secara intelektual bahwa abang-abang kita cukup bagus ya, kita aktivis, tapi secara karir politik kok lembek sekali karir politiknya. Apakah ini soal kemampuan yang nggak oke, atau memang rekomendasi yang kurang jos ini? Dan saya membaca ini tentu banyak kekhawatiran bagi kader-kader muda PDIP, dan ketika Bang Ara mengkonsolidasikan keluarnya dia dari PDIP, ini juga akan berdampak ke beberapa kader PDIP di berbagai level. Karena memang kepentingan ketika mereka itu mengambil haluan baru, ini kan gerbong PDIP yang keluarnya kan juga mahal juga, Mbak. Karena kan kekuatan politik itu dia akan